Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan sebelumnya, saya Fardan Gazalah. Saya Ahmad Rifai. Saya Reza Rasmi. Saya Sifin Sofianto. Baik, di Jadi, sini kami akan menjelaskan tentang eh, apa yang akan kami jual di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus kami. Selaku moderator, selanjutnya saya persilakan untuk Rifai untuk melanjutkan. Silakan. jadi salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dari acara kami hari ini. Dalam kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan sebuah peluang bisnis makanan cepat saji yang sederhana, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, yaitu bernama Cirenggo. Ya, jadi sebagaimana yang bisa kita lihat di slide ini ada latar belakang. Jadi, cireng merupakan camilan populer yang sangat digemari, terutama oleh anak muda. Tantangannya adalah cireng yang dijual matang tidak lama, tidak tahan lama sehingga kurang efisien untuk pasar luas. Dari sinilah muncul ide untuk membuat cireng frozen, sehingga lebih awet, praktis, dan dapat dipasarkan secara online maupun offline. Selain itu, tren makanan cepat saji rumahan semakin meningkat. Banyak orang yang mencari camilan tinggal goreng sehingga cireng frozen menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Modal yang kecil, permintaannya yang tinggi, dan juga margin keuntungan yang besar. Selanjutnya ada di slide ketiga, yaitu target market. Sasaran utama pasar kami cukup luas dan sangat relevan. Pertama, mahasiswa dan anak kos yang membutuhkan camilan praktis. Lalu yang kedua ada ibu rumah tangga sebagai stok cemilan untuk anak-anak. Lalu yang ketiga, pekerja kantoran yang ingin makanan simpel tanpa persiapan lama. Selain itu, warung, reseller, toko, kelontong, hingga penjual online juga menjadi target pasar penting yang memperbesar potensi distribusi. Jadi di sini ada strategi pemasaran untuk produk kami, yaitu ada pertama strategi digital. Yang pertama kita akan memanfaatkan platform media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua kita akan membuat video singkat yang catchy atau tutorial penyajian, unboxing paket, atau challenge berhadiah. Yang ketiga, kami juga akan memberi diskon sebesar 10% untuk pelanggan yang mengupload ulang konten dengan tag atau hashtag. Dan yang keempat, kita akan melakukan kolaborasi antar micro-influencer dengan kampus, yaitu dengan mereview jujur produk kami. Yang kelima, kita akan melakukan integrasi dengan e-commerce dan aplikasi lain pesan antar dengan foto produk yang menarik. Strategi pemasaran yang kedua adalah strategi penjualan. Yang pertama, kita akan menjual pada saat jam-jam kritis mahasiswa, seperti jam makan siang akhir, yaitu pada jam 1 dan jam 2, dan jam malam, yaitu jam 7 malam, dan sampai jam 9 malam. Yang kedua, kita akan selalu hadir pada di acara kampus, seperti bazar dan festival seni, dengan menawarkan promo seperti membawa kartu mahasiswa, maka akan mendapatkan diskon 5%. Yang ketiga, kita akan melakukan rekrut mahasiswa di setiap fakultas blog sebagai reseller atau dropshipper produk kita. Dan yang keempat, kita akan melakukan penawaran produk frozen ke minimarket atau minimarket lokal, kantin kampus, atau warung kopi di sekitar area food court kampus. Selanjutnya akan disampaikan ke rekan saya, Sevin. Baik, sekarang saya akan membahas tentang modal. Untuk bahan bakunya yaitu adalah tepung tapioka, Bu, tepung terigu 1 atau 2 kilogram dengan harga 6.000, daun bawang 1 ikat 4.000, kaldu bubuk 1 pieces 2.000, isian ayam 300 gram dengan harga 15.000, plastik kemasan 10-20 pack dengan harga 8.000, cabai 300 gram dengan harga 15.000. Baik, itu untuk biaya cireng
frozen food. Jika untuk biaya cireng yang sudah matang ada tambahan yaitu gas LPG 3 kg dengan harga 20.000, minyak goreng 1 liter dengan harga 15.000. Untuk biaya cireng siap saji yaitu adalah 113.000. Dan untuk harga pokok penjualan per picis yaitu harga pokok cireng atau mentah ada satu picis dengan harga 780 perak. Untuk harga pokok cireng matang satu picisnya dengan harga 1.480. Baik Baik, dengan selanjutnya akan saya lanjutkan untuk target penjualan dan juga harga jual produk cireng kami. Yang pertama ada target penjualan cireng mentah. Di sini kita menargetkan 50 pieces dengan harga jual cireng mentah per piecesnya itu Rp2.000. Dan yang kedua, target jualan cireng mateng atau sudah siap saji, kita menargetkan 50 pieces dengan harga jual cireng matang per pieces yaitu 3.000 per pieces. Selanjutnya, di sini kita akan membuat perhitungan keuntungan kita. Yang pertama, perhitungan keuntungan cireng mentah. Di sini ada perhitungan kotor, itu harga jual dikali dengan jumlah yang dijual sebesar 2.000 dikali 50 pieces sebesar Rp100.000. Dan selanjutnya ada perhitungan bersih, jumlah keuntungan kotor dikurangin dengan total HPP. 100.000 dikurang 39.000 menjadi 61.000. Jadi yang pertama perhitungan keuntungan cireng mentah sebesar 61.000. Dan selanjutnya perhitungan keuntungan cireng matang sama seperti sebelumnya, untuk perhitungan kotor mendapatkan hasil sebesar 150.000 dan untuk perhitungan bersih jumlah keuntungannya sebesar Rp76.000. Slide selanjutnya. Jadi di sini akan kita lakukan pembagian keuntungan karena di sini ada empat orang, 4 owner. Sebelumnya keuntungan bersih cireng mentah kita tambahkan dulu dengan keuntungan bersih cireng mateng sejumlah 137.000. Dan pembagian keuntungan per orang, nilai yang tadi dibagi dengan 4 orang, yaitu sebesar 34.250 perak. Jadi per orang akan mendapatkan hasil sebesar 34.250 perak. Selanjutnya, selanjutnya akan ada prospek bisnis ke depan untuk tahun pertama dan tahun kedua. Pertama kita akan fokus pada penjualan harian, yaitu sebanyak 100 pieces. Dan juga kita bagi dua, 50 pieces mentah dan 50 pieces matang. Dan selanjutnya kita juga akan mengembangkan jaringan reseller di antara anak kos ataupun mahasiswa di area yang tertarget. Yang ketiga, kita akan melakukan integrasi penuh dengan aplikasi pesan antar dan juga e-commerce. Dan yang keempat, yaitu mencapai break-even point BIP dan mengumpulkan kas internal untuk reinvestasi di alat dan juga bahan baku. Selanjutnya, prospek bisnis tahun ketiga sampai kelima, kita akan rencanakan untuk melakukan model franchise sederhana dan mengembangkan produk turunan atau rasa baru seperti uh, lain ayam bekas dan keju. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian bahan baku skala besar. Dengan begitu kita akan meningkatkan margin keuntungan dan yang selanjutnya kita akan melakukan peningkatan pemasaran di TikTok atau di Instagram dan melakukan dropshipper atau reseller yang struktur. Di tahun ke-6 sampai ke-10, di sini kita akan sudah mencapai skala nasional. Kita akan melakukan diversifikasi saluran distribusi retail modern seperti minimarket dan supermarket. Selanjutnya kita akan melakukan investasi di riset dan pengembangan atau research and development untuk melakukan atau menciptakan rasa dan tekstur baru yang bahan baku. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan stok
pemesanan keuangan seluruhnya yang terintegrasi melalui sistem ERP atau Entrepreneur Resource Planning dan sistem akuntansi khusus. Selanjutnya kita juga akan melakukan adaptasi teknologi pangan sehingga memperpanjang shelf life. Oleh karena itu, kami memohon kepada para investor yang berkenan untuk menanamkan modalnya sekiranya sekitar 200 juta dalam bentuk seed funding ini. Dengan modal tersebut, kami akan memastikan setiap rupiah akan tersalurkan dengan baik, seperti membeli peralatan produksi yang vital. Selanjutnya kita juga akan melakukan sistem akuntansi dasar dan implementasi fitur ERP untuk memastikan operasional berjalan dengan baik. Dan juga kami akan meningkatkan pembelian bahan baku secara masif untuk meningkatkan margin dan keuntungan kami. Dan dengan begitu, maka penjualan kami akan meningkat secara eksponensial. Hal ini didorong oleh reseller berbasis komisi yang terstruktur, sehingga kami akan mencapai titik impasse atau break-even point lebih cepat dari target yang kami tetapkan. Dan yang paling penting, kami akan memvalidasi model franchise yang teruji laba di regional sehingga menjadikan investasi Anda siap untuk scale up nasional dan menghasilkan pengembalian job yang optimal di 5 tahun pertama. Eh, Baik, tentu saja demikian presentasi dari kami. Tentunya besar harapan kami untuk bisa bekerja sama dengan para investor dan mitra bisnis. Cirengo bukan hanya bisnis camilan, tetapi peluang nyata untuk masuk ke pasar UMKM kuliner yang terus tumbuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.